Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa ya. Hari ini langsung saja saya beri judul Conform to the Image of His Son. Memang bulan ini kita judulnya Christ Likeness, serupa dengan Tuhan. Jadi selama bulan ini kita berbicara tentang tidak jauh dari Christ Likeness. Oke? Ayatnya di Roma 8 ayat 29. Kita tidak jalan ini. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. For those whom he foreknew and loved and chose beforehand, he also predestined to be conformed to the image of his Son, and ultimately share in his complete sanctification, so that he would be the firstborn, the most beloved and honored among many believers. Ayat tadi yang disampaikan sama Pak Arifin, itu memang ayat ini untuk bulan-bulan ini saudara, untuk serupa dengan Tuhan. Ayat ini jelas juga dikatakan bahwa semua orang, jadi enggak cuman Henry aja, atau Pak Woy aja yang dipilih Tuhan. Enggak. Those whom, jadi semua, enggak ada pengecualian, semua orang itu dipilih Tuhan. Tidak ada kasih yang tidak adil. Tuhan memilih semua saudara. Amin. Jadi kalau saudara bilang, oh aku enggak termasuk seperti Tuhan, itu cara berpikir kita harus dirubah. Bahwa ayat ini menjelaskan bahwa semua itu dipilih Tuhan dari semula untuk menjadi apa? Serupa. Serupa itu enggak sama, tapi mirip. Betty, mamanya Michael, namanya Ibu Betty. Beda-beda tipis gitu ya. Mirip, ya, enggak plek karena kita enggak bisa menyamai Tuhan tentunya. Betul enggak? Setuju enggak saudara? Tapi kita mirip. Banyak orang yang bilang, ini Ales ini like, apa itu? Pohonnya. Enggak dari bapaknya. Mirip, tapi ya enggak sama gantengan Ales. Ya, mumpung enggak ada papanya di sini. Kalau ada papanya ya saya bilang gantengan papanya. Dia soalnya lebih galakan gitu ya. Jadi mirip. Ya, like father, like son. Mirip, tapi enggak sama loh, enggak. Ya, jadi kita pun dikatakan saudara ini mirip Kristus. Coba bilang sama kiri kanan saudara, kamu mirip Kristus, kamu segambar dengan Kristus. Nah, kan kita berpikir, enggak ya, aku karakternya aku enggak sama dengan Kristus gitu saudara ya. Saya kemarin ketemu teman seseorang, saya enggak usah sebut namanya, masalah ngomongin tentang test drive saudara ya, test drive. Dia bilang, oh saya ajarin anak saya driving begini gitu, untuk supaya dia dapat test drive-nya bagus. Saya bilang kalau saya enggak, saya bilang gitu, saya enggak mau ngajarin anak saya atau istri saya. Karena kalau saya ngajarin, saya pasti marah, aku bilang gitu. Oh ya, saya baru tahu ini pendeta kok marah ya katanya. Pak gitu. Berarti saya enggak mirip Kristus. Serius nih saudara, orang takut dikatakan kamu segambar. You are God image. No, I'm not God image. I'm not like God. But this verse, the words of God said, to be conformed to the image of His Son. So please don't say that I'm not like God image. You are God's image. Haleluya. Nah, ini paradigma ini harus diterima dulu saudara. Karena ini firman.
Firman mengatakan bahwa you are God image. Harus ditangkap dulu nih. Nah, kalau sekarang ada God image di diri kita, kita harus hati-hati bukan? Ya kan? Jadi supaya orang bisa lihat siapakah Kristus yang ada di dalam dirimu. Setuju? Kita belajar. Life like Jesus, apakah itu mungkin? Kita manusia, we have like this character. Dia sampai bilang, teman saya itu bilang, I'm not believing you as a pastor cannot teach your kids how to drive because you are anger with them. Saya ngomong iya, karena kalau saya ajarin anak saya bagaimana caranya menyetir, dia akan rekam apa yang saya ajarin. Saya nggak mau, saya mau yang profesional yang ngajarin. Supaya waktu dia diajarin dengan cara profesional, dia langsung rekam. Teng, gitu kan masuk toh. Baru nantinya setelah dia dapat pelajaran itu, saya akan mempraktekkan untuk nyetir sama dia, nggak apa-apa. Tapi pertama-tama saya nggak mau ngajarin. Karena saya takut salah ngomong, karena saya basically-nya bukan profesional instructor. Jadi takut salah, gayanya Indonesia dipakai di sini repot saudara, nggak masuk ya. Jadi kadang kita berpikir, saya nggak seperti Yesus, saya jauh dari gambaran Yesus. Kayak tadi itu, saya juga gambarannya Yesus nggak ada sekalipun saya pendeta. Tetapi firman ini mengatakan, kita semua ini dipilih Tuhan loh. Jadi saudara harus punya cara pikir bahwa saya ini gambaran Kristus. Kalau ini nggak ngerti, saudara sama Tuhan nggak akan lebih serius lagi. Kenapa? Saudara menganggap sepele. Aku kan cuma jemaat. Aku kan cuma korbannya aja di gereja ini. Enggak, saudara. You are tubuh Kristus. Ya, body of Christ, tubuhnya Kristus. Saudara ada yang buat mata, saudara ada yang tangan, saudara ada yang kaki. Kita satu tubuh Kristus. Dan kita ini representative of Christ Kingdom. Ada amin. Ya, kita adalah representative of Christ Kingdom. It means kita gambarannya Kristus. Kita ini membawa predikat bahwa saya ini dutanya Tuhan. Nah, kalau seorang duta dari satu negara, dia harus menampilkan wibawa negara itu. Kalau saudara nggak bisa menampilkan representatif dari kerajaan mana atau negara mana, saudara nggak bisa jadi representatif yang bagus. Nah, kita adalah dipilih sama Tuhan, bukan kita yang menawarkan diri, Tuhan yang milih saudara dan saya. Untuk menjadi apa? Gambarannya dia. Saudara ingat gak, sejak diciptakan Adam dan Hawa, tujuan utama Tuhan menciptakan manusia segambar dengan dia. Jadi saudara jangan berkecil hati, aku gak cocok, aku masih banyak dosa, aku punya karakter yang beda jauh dari Yesus. Enggak masalah saudara. Saudara adalah gambarannya Tuhan. Itu dulu dipegang saudara. Nah next kita belajar saudara. Di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan gini, ayo kita baca sama-sama ya supaya enggak salah saya ngomong. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Whoever says he lives in Christ, that is, whoever says he has accepted him as God and Savior, out as a moral obligation to walk and conduct himself just as he walked and conducted himself. Amin. Nah, ini ayatnya lebih kuat lagi saudara. Di sini adakah yang belum terima Yesus Kristus sebagai juru selamat? Coba angkat tangan. Is anybody here not believe in God or baptized not yet? Semuanya terima bukan? Kalau saudara dan saya sudah terima Yesus, berarti hukumnya
Ayo dong, ngomong dong. Wajib atau enggak? Wajib hukumnya. Kalau hukumnya wajib itu mau dilakukan atau enggak? Harus dilakukan. Berarti saudara dikatakan Tuhan bahwa engkau adalah gambaranku. Itu Tuhan tahu. Itu harus dilakukan saudara. Bukan cuman gaya-gayaan tok. Banyak anak Tuhan yang gaya-gayaan tok, I'm Christian. Tapi gambarannya enggak Christian, enggak Christ. Gambarnya itu apa? Enggak tahu saudara, terserah gambarnya yang dipilih gambar apa. Gambar Petruk kah, gambar Gareng kah, gambar apa? Enggak ngerti saya. Amin. Tapi sekarang saudara dan saya harus tahu bahwa saudara ini adalah gambar dari Kristus. Sekarang kita belajar, Kristus hidup di dunia waktu itu cuman 30-an tahun. 3 tahun. Nah, 30 tahun dong. Masa bayi itu langsung brodol mati. 30 tahun dia hidup, 33 lah ya, let's see. Di dalam dunia itu, apa yang dia lakukan? Sedangkan firman yang tadi kita baca, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Waktu Kristus hidup di bumi ini, apa yang dia lakukan? Hidup melayani, bukan dilayani. Amin. Kalau saudara baca, saudara lihat, Yesus gak pernah dilayani saudara. Dia selalu melayani lebih dulu. Dia melayani bawa baskom, kakinya muridnya dibersihin. Dia melayani loh. Dia Yesus loh. Yang 100% Allah, 100% manusia. Dan kita wajib hukumnya melakukan seperti Kristus lakukan di waktu dia hidup. Apakah saudara dan saya sebagai orang Kristen melakukan dalam hidupmu melayani? Ataukah saudara dan saya sebagai orang Kristen maunya dilayani? Sing ndi? Kenyataannya itu yang mana saudara? Maunya dilayani atau maunya melayani? Nah, benernya ngono ya Ci. Tapi kenyataannya, kok mic-nya ini ngangung ya, kok goblok banget misalnya. Iki gak enak tenan gereja ini AC-nya gak adem. Saudara ngerti itu? Sering loh kita sebagai anak Tuhan, sering maunya dilayani. Aneh kan nih saudara? Kalau sudah berpikiran seperti itu, berarti gambarnya siapa yang ada di dalam diri saudara dan saya? Gambar Gareng atau Petruk atau Semar Mendem? Tidak tahu, saya nggak tahu gambarnya yang mana. Tapi kalau saudara jelas gambarnya Kristus, mengasihi bukan membenci. Amin. Mengasihi atau tidak bisa mengampuni. Beda-beda tipis. Saudara, Kristus hidupnya selama dia hidup di bumi, dia mengasihi. Bahkan dia katakan, berdoalah buat musuhmu. Bayangkan, kita yang mengaku Yesus Kristus Tuhan, my Savior, kita disinggung sedikit aja harga diri kita, itu meledak saudara. Ya Pak ya? Saudara, kalau kita megang gambarnya Kristus, saudara harus tahu bahwa Kristus selama hidup di bumi ini, dia mengasihi. Dia gak pernah membenci. Dicambuk, dia gak balas cambuk loh. Dia gak balas kutuk. Aku kutuk 7 turunan kamu yang nyambuk aku. Enggak juga. Dia diam. Yang kita nanti doa perjamuan ini. Dia disalib. Dia dalam keadaan benar. Tapi dia tidak komplain loh saudara.
Dia tidak komplain kalau aku ini benar. Kamu berdosa. Enggak ada pembelaan dirinya, enggak ada. Oke? Dia mati demi kebenaran. Dia enggak takut mati. Kalau kita, anak-anak Tuhan, takut mati, saudara. Apalagi saudara ditanya, kamu Kristen apa bukan? Sambil dikasih parang. Kamu Kristen apa bukan? Aku bukan Kristen. Takut mati dia. Tapi Yesus, dia rela mati demi kebenaran. Kita kadang membela kebenaran aja susah. Takut ngomong tentang kebenaran aja takut, saudara. Padahal kebenaran itu harus dikatakan, harus ditunjukkan, ini loh yang benar, ini loh yang salah. Kalau saudara nggak ngerti itu, berarti selama ini saudara mengatakan Kristen, Yesus Kristus juru selamatku, itu bohong, saudara. Bohong. Ayo tunjukkan gambar dirimu, kamu adalah gambar Kristus. Dia sering berdoa Tuhan selama hidupnya. Pagi-pagi buta dia doa. Bukan dosa yang dilakukan. Tapi anak-anak Tuhan gak mau doa, yang dilakukannya adalah saudara yang ngomong. Saya gak nuduh, saudara yang ngaku. Kita melakukan dosa sering, kalau doa enggak. Boro-boro mau doa pagi, doa malam lagi. Poro-poro. Saudara, ingatnya doa makan. Doa makan pun kadang ingat. Kadang makan sudah sampai di mulut baru ingat. Oh iya, aku belum doa. Amin. Gitu, saudara. Bisa saudara lihat. Kehidupan saudara itu gambarannya Kristus. Kalau saudara gambarannya Kristus, saudara wajib melakukan apa yang Kristus lakukan. Kalau kita tidak melakukan hal ini cuma 4 poin yang saya catat, saudara. Ada banyak poin yang diberikan. Dia suka memberi juga, Kristus itu. Betul enggak? Waktu 5.000 orang itu, muridnya bilang, suruh pulang aja wis, kok kan mulai aja wong-wong iki. Makanya akeh, apalagi kayak Mikel kabeh. Wah, entek. Banyak makannya. Itu 5.000 orang, saudara. Muridnya bilang, mulai pulang-pulang aja. Tuhan bilang, kau kasih makan. Dia beri, saudara. Saudara, kalau kita belajar tentang kehidupan Kristus selama dia hidup di bumi ini, kita belum sama sekali cuilnya hidupnya dia yang kita lakukan. Tapi kita bisa berani ngomong, I am Christian. Jangan, saudara. Saudara bisa mengatakan, I am Christian. Saya katakan Yesus juru selamat saya. Apakah saudara sudah menjadi gambarannya Kristus? Apakah Kristus sudah nampak di dalam hidupmu? Saudara harus bisa. Karena firman tadi mengatakan, kalau engkau berkata, aku memiliki juru selamat Yesus, kamu wajib dan kamu pasti bisa. Karena ada Holy Spirit inside you. Dia yang membantu kita untuk bisa kita lakukan. Tapi kita harus ada satu usaha dari kita mau, ya saudara ya. Nah, di sini Christ likeness is not a static but a dynamic and ongoing process of transformations and growth. Jadi untuk menjadi serupa dengan Kristus itu merupakan satu yang dynamic, yang terus bergerak, yang terus maju bukan mundur, saudara. Yang harus ada on fire-nya untuk membawa saudara bertumbuh terus, bukan semakin jatuh. Ini tugas saudara dan saya. Jadi saudara untuk mau jadi seperti Kristus, saudara harus on fire, enggak bisa enggak on fire. Harus dynamic, ya, memiliki iman yang dynamic, yang meledak, bukan yang loyo. Oke? Ketidaksetiaan manusia tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah. Kadang kita tidak setia sama Tuhan. Betul enggak? Kadang kita nggak mau dengerin
apa yang Tuhan omong. Di hatimu Roh Kudus itu bicara, kamu sering memadamkan itu karena kamu gak suka. Kamu gak mau melakukan itu karena harga dirimu masih kamu pegang. Sering ketidaksetiaan kita lakukan sama Tuhan. Tetapi Tuhan gak akan membatalkan kesetiaannya Dia terhadap kita. Amin. Tuhan masih setia sekalipun saudara tidak setia sama Tuhan. Karena itu janjinya Dia ya dan amin. Dia gak pernah bisa bohong sama janjinya. Karena Dia menciptakan saudara dan saya segambar dengan Dia. Dia gak bisa, sekalipun engkau menjauh dari Dia, Dia akan kejar engkau sampai ke dunia orang mati pun, aku akan mencarimu. Amin. Jadi pagi ini saudara harus introspeksi diri saudara. Sorry saya terlalu emosi. On fire. Yohanes 18 ayat 37 dikatakan gini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku, Yesus, memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi ada tujuannya Tuhan itu datang ke bumi ini untuk apa? Untuk ngabarkan tentang kebenaran, menyuarakan kebenaran. Ini tugas saudara dan saya. Kalau gambaran Kristus ada di dalam kehidupanmu, Yesus Kristus aja datang ke sini untuk mengabarkan kabar kebenaran itu. Sekarang kalau saudara menjadi gambarannya Dia, apa yang saudara beritakan? Saudara yang mengaku. Tuhan ampunilah apa yang mereka katakan yang mereka tidak tahu. Serius saudara, manusia kenyataannya gosip. Bahkan memberikan kabar yang menggosok sana sini supaya semakin membara saudara. Dan itu senang, kan aneh ya? Aneh loh saudara. Pikirlah dengan normal pikiranmu. Kamu gambarannya Kristus, sukaannya gosip. Lah gambari siapa itu? Yesus enggak gitu. Petro. Saudara, Yesus tidak memiliki karakter seperti itu. Dia yang katakan dirinya adalah kasih yang sesungguhnya. Waktu Dia datang, Dia berdampak ke kiri ke kanannya tentang kasih saudara. Kalau saudara mengatakan aku gambarannya Kristus, tetapi dalam kehidupanmu kamu membawa pencemooh yang lainnya untuk ngumpul saudara. Pefitnah itu datang ngumpul, kan aneh saudara. Dan kamu tetap mengatakan ini Holy Spirit bicara, stop. Kalau saudara sudah menyebut Holy Spirit dalam kamu dan bernubuat dan mengatakan tentang apa-apa, tapi di dalam karaktermu tidak ada gambaran Kristus, itu bohong saudara. Mendingan diem aja, tidak usah ngomong. Lihat kehidupan kita sama Tuhan, segambar enggak dengan Tuhan. Karena ini akhir-akhir zaman saudara. Saya terus belajar untuk menjadi seperti Kristus. Tapi kadang dagingku kan mencuat saudara. Tapi harus kita usahakan untuk tidak. Ngerti saudara ya? Ini Tuhan, aku lahir, untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Supaya aku memberi kesaksian. Saudara, kalau saudara mengatakan bahwa aku gambarnya Kristus, saudara harus hukumnya wajib ngikuti apa yang Tuhan lakukan. Siap? Siap, saudara. The goal of Christ-likeness, tujuannya apa sih? Kita diciptakan seperti Tuhan itu, gambaran Tuhan itu apa tujuannya? Satu, di Mazmur 8 ayat 5-6 dikatakan gini, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Waktu Tuhan menciptakan alam, bumi serta isinya, terus Tuhan terakhir menciptakan saudara dan saya. And then Tuhan bilang,
ini loh, aku kasih kamu otoritas untuk melakukan apa yang kamu pikir bagus, lakukan untuk menguasai alam bumi ini. Betul nggak saudara? Yet you have made him a little lower than God. Dalam bahasa Inggris dikatakan little lower. And you have crowned him with glory and honor. You made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. Kita dikasih otoritas Tuhan luar biasa. Kita levelnya di bawah dikit. Makanya saya katakan beda tipis sama Tuhan loh saudara. Benar loh. Coba saudara renungkan ya. Tuhan kasih saudara kuasa. Di mulut saudara ini penuh kuasa. Kalau saudara katakan terkutuk beneran. Bahkan Tuhan bilang siapa yang mengutuk kamu, dia akan dikutuk. Wow, kita benar-benar memiliki kuasa. Hampir mirip sama Tuhan bukan? Tapi di sini dikatakan a little lower than God. You are a little lower than God. What is the meaning? It means we are not God. But a lot of people who said I'm Christians, they can point at God to do this, to do that, is more than God. It's the fact. Sering kita melakukan sesuatu yang kita perintahkan, Tuhan lakukan ini ya, jaga ini ya, jaga ini ya, jaga itu ya. Tuhan, ngerti saudara? Kita sering lakukan itu. Padahal di sini dikatakan, we are a little lower than God. Tapi gayanya hidup kita ini, koyok Tuhan. Kan kebangetan ya saudara. Saudara memperkatakan dirinya, aku perwakilan Kristus, lalu tingkah laku kita itu kayak Tuhan, perintah. Perintah sana, perintah sini. Padahal Tuhan kesini melayani loh saudara. Yang hal kecil, berseni sepatu nih murid-murid, ngelapi kakinya muridnya. Apakah engkau sudah melayani seperti itu di bumi ini? Halo, di gereja lokalmu, apakah kamu pernah melakukan hal yang kecil? Ayo kita renungkan itu saudara. Berarti tujuan hidup saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa dengan dia. Itu harus bergantung sama dia, depend on him. Because we are a little bit lower than God. We are not God. So you have depend on him. Sekalipun engkau pinter. Kalau orang Jawa itu Surabaya ngomong pinter, itu pinter banget. Pinter. Pinteranmu itu enggak ada apa-apanya sama Tuhan, saudara. Kemarin saya bilang otak kita cuma satu kepel gini. Otaknya Tuhan itu, dia bumi ini tumpuan kakinya. Bumi itu gede loh saudara. Gede kan? Saudara bisa bayangin Amerika, Australia, benua ini. Itu satu bundaran gede, diinjek itu ya kayak tumoh gitu saudara. Dan kita memiliki pikiran yang pintar itu sudah merasa bahwa kita di on top of him. Itu aduh saudara, apalagi kita ngomongin Yesus juru selamat kita. Terus kita berlaku seolah-olah kita yang ngatur semua. Enggak ada apa-apanya saudara. Kalau sekarang harga diri kita disinggung saudara, enggak apa-apa saudara. Yesus aja disinggung berkali-kali loh. Dia dikatakan apa? Banyak memfitnah dia. Betul enggak? Kalau saudara difitnah dalam hidupmu, enggak usah bales saudara. Kamu adalah gambaran Kristus. Loh Pak, gimana nih enggak bales? Tuhan bales enggak? Bos kita bales enggak? Enggak. Cuma dia memperkatakan kebenaran saja. Katakan aja kebenaran saudara. Enggak perlu membela diri. Ya. Jadi di sini pertama adalah saudara dijadikan Christ likeness seperti serupa Kristus, kita harus semakin depend on him. Seperti Yesus, tapi gak boleh sombong. Kita tetap
ada di atas kita. Siapa? Yesus, Tuhan kita. Kita harus tetap hormati dia. Kita harus bergantung sama dia karena dia lebih besar. Dia yang menciptakan kita. Amin. Saudara, kalau dunia anaknya petinggi aja, kalau jalan sudah bingung saudara. Dikawal kanan kiri kan, betul toh? Anaknya lo baru, apalagi cucunya lagi. Cuma di kerajaan itu, kerajaan yang negaranya kerajaan. Anaknya dikawal enggak? Dikawal saudara, anaknya raja itu dikawal. Waduh, jalannya sudah lain saudara. Dan ngomongnya juga sudah lain bukan? Tapi kita kalau gambarannya Kristus, kita bangga enggak? Saudara ini gambarnya Kristus loh. Kristus itu yang memiliki bumi ini. Kristus itu yang membelah Laut Merah loh. Itu loh ada di dalam dirimu. Terus jalannya kita sudah sombong atau semakin bergantung sama Tuhan? Nah, harusnya kita yang gambarnya Tuhan ini semakin gayot sampai Tuhan tuh. Bergantung sama Tuhan. Tidak bisa kita melakukan kepandaianmu, gak ada artinya, kekayaanmu gak ada artinya. Kita harus bergantung semakin erat sama Tuhan. Amin. Kita kalau mau seperti Kristus, kita harus bergantung seperti. Makanya Tuhan kasih contoh apa? Aku pohonnya, anggur. Ya, kita carangnya. Lah kalau carangnya ini cuklek, keluar dari pokok anggurnya, mati saudara. Tuhan kasih ilustrasi itu. Supaya saudara dan saya itu semakin mirip lagi sama Kristus. Nempel sama Tuhan, gak bisa dikeluarkan, diputuskan, dipisahkan, gak ada. Tadi pujiannya dikatakan deeper in love. Semakin masuk di dalam atmosfernya Tuhan. Bukan semakin keluar, semakin masuk dengan atmosfernya Tuhan. Oke. Yang kedua, kenapa goal saudara untuk menjadi Christ likeness? Filipi 3 ayat 10 dikatakan gini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, loh saudara. Berarti proses of sanctification. Kita mau seperti Kristus, saudara siap menderita? Nah, banyak orang yang ngomongin itu berkatnya tok, saudara. Siapa yang mau didoakan berkat? Woi, lari berlomba-lomba. Woi, dari ujung sana, maju. Untuk apa? Untuk dikasih berkat. Padahal ini Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Siapa yang mau menderita buat Kristus? Gak ada yang mau saudara. Gak ada yang mau. Itu menderita, menderita loh. Mau menderita. Tapi itu yang seharusnya kita pelajari. Berkat itu sudah pasti saudara. Berkat itu sudah ngikut saudara dan saya. Yang penderitaan ini yang harus kita paham betul. Kenapa? Banyak anak-anak Tuhan mengatakan gini, gimana ya Pak? Setelah saya terima Yesus, kok saya sama keluarga saya seperti ini. Bisnis saya kok semakin merosot. Kerjaan seolah-olah jauh dari saya. Bisnis semakin turun dalam kehidupan saya. Itu yang dihadapi saat ini. Sedangkan tahun-tahun ini tidak semakin baik. Saudara harus ngerti ini. Waktu tahun-tahun ini semakin terpuruk. Saudara apa masih ikut Yesus? Atau saudara sudah percayanya lain, bukan Yesus gambarnya. Gambarnya Petruk, Gareng, Semar, dan lain-lain. Saya pakai contoh itu ya, maaf ya. Itu ilustrasi contoh aja.
Atau gambar kartu yang saudara pakai? Atau gambar apa? Nah, kalau saudara mau gambar Kristus, Kristus itu ngomongin tentang proses sanctification itu sampai finish. Sampai finish, saudara. Finishing well. Saudara dan saya siap enggak untuk sanctification itu sampai Tuhan memanggil saudara dan saya. Sampai finish well. Amin. Yang terakhir, Filipi 3 ayat 21 dikatakan gini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Who, by exerting that power which enables him even to subject everything to himself, will not only transform but completely refashion our earthly bodies so that they will be like his glorious resurrected body. Kalau kita seperti Kristus, serupa dengan Kristus, kita akan mengalami proses glorification ini. Penyempurnaan tubuh ini, mungkin saudara nggak mengalami kematian, saudara langsung diangkat. Rapture, bisa saudara. Kalau kita Christ likeness, di mana saudara dan saya tadi menuju kepada karakter Kristus yang sesungguhnya. Dan itu saudara jangan bingung, aku kan manusia Pak. Loh, kan sudah dikasih tahu. Tuhan memilih saudara. Waktu Tuhan meng-create saudara, Tuhan mengatakan engkau adalah gambaranku. Nah kalau ini saudara mengerti, saudara tahu tujuan saudara dijadikan serupa dengan Kristus. Gak usah lagi bingung-bingung, gak usah lagi aku bisa gak? Bisa karena ada Holy Spirit inside you. Amin. Jadi saudara gak perlu lagi ragu tentang gambar Kristus di dalam hidupmu. Yang perlu saudara pertanyakan, apakah aku mau melakukannya di dalam mewujudkan kehidupanku ini ada Kristus. Itu loh saudara. Saudara harus menunjukkannya. Karena kita nggak bisa kalau nggak mempresentasikannya. Dan kita harus niru apa yang dilakukan Kristus selama di bumi ini. Kita harus lakukan juga. Menderita salah satunya. Disalah mengerti. Sering nggak saudara? Tak rasa semua ini aman-aman ya. Nggak ada disalah mengerti orang. Dijengkelin orang. Nggak ada ya di sini ya? Nggak ada, puji Tuhan. Tapi saudara harus hadapi kalau saudara ada nanti. In the future. Saudara harus bisa. Karena apa? Saudara gambarnya Kristus. Amin.